Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi dan malaikat Jibril naik sampai ke langit dunia. Lalu mereka minta dibukakan pintu langit, maka pintu itu pun dibuka untuknya. Dan begitu selanjutnya sampai dengan langit ketujuh. Dan beliau melihat pada langit pertama terdapat Nabi Adam. Lalu beliau melihat di langit kedua terdapat Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sesungguhnya Nabi Isa akan turun pada akhir zaman. Maka yang tersisa di langit kedua itu adalah Nabi Yahya. Sehingga langit tidak pernah kosong dari para nabi. Di langit ketiga Nabi Yusuf, di langit keempat Nabi Idris, di langit kelima Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa, dan di langit ketujuh terdapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau melewati Sidratul Muntaha menuju Mustawa, yaitu suatu tempat yang tinggi dan luas. Yang dimaksud di sini adalah tempat mendengar pena, dan karena itu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mendengar coretan-coretan pena dengan kedua telinga beliau. Tidak ada yang dapat mengetahui cara proses kerja pena itu kecuali Allah. Dan begitu juga tidak dapat ada yang mengetahui bagaimana jalannya pena itu di atas lembaran yang ditulis. Lalu malaikat Jibril berhenti. Ia tidak bisa melakukan perjalanan bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah masuk, menembus ke dalam cahaya dan membakar daripada cahaya tersebut 70.000 hijab dari nur atau cahaya. Perjalanan setiap hijab atau tabir itu adalah 500 tahun. Di dalam satu riwayat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa engkau tertinggal? Apakah seorang kekasih akan meninggalkan kekasihnya?" Malaikat Jibril pun berkata, "Ini adalah tempatku, dan jika aku melewatinya, pasti aku akan terbakar oleh cahaya." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah engkau mempunyai suatu keperluan pada Tuhanmu?" Lalu malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar Dia mengizinkan aku untuk melebarkan sayapku di atas as-sirat untuk menyelamatkan umatmu sehingga mereka dapat melewati di atasnya." Maka tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di maqam khitab, yaitu tempat berdialog dengan Allah, lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, mana keperluan Jibril, ya Muhammad?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Allah, Engkau maha mengetahui." Lalu Allah berfirman, "Sungguh aku telah mengabulkannya, dan itu untuk orang-orang yang mencintaimu dan yang mengikutimu." Maka setelah Rasulullah menembus hijab cahaya tadi, maka diturunkan permadani hijau. Lalu beliau naik di atasnya sehingga sampai kepada suatu tempat di bawah arasy. Maka beliau melihat Tuhannya di tempat ini dengan penglihatan yang patut, dengan sisi kesucian, dengan kedua mata kepalanya, dengan kekuatan yang Allah titipkan di kedua matanya itu. Dan kedua mata itu berada di tempatnya atau mata zahir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungkur sujud dengan sujud sebagai keagungan, penghormatan, memuliakan dan syukur atas itu semua tanpa membutuhkan niat dan salam. Dan Tuhannya berfirman kepadanya di dalam sujud itu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku penuhi panggilanmu wahai Tuhanku." Allah berfirman kepadanya, "Mintalah, maka engkau akan aku berikan." Maka Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Engkau telah berbicara pada Musa dengan sebenar-benar bicara. Engkau telah memberikan Nabi Daud kerajaan yang agung.
engkau lunakan untuknya besi, dan engkau tundukkan gunung-gunung padanya. Engkau telah memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang agung, dan engkau tundukkan untuknya manusia, jin, dan setan. Engkau tundukkan baginya angin, dan engkau berikan ia kerajaan yang tidak pantas dimiliki oleh orang setelahnya. Engkau telah mengajarkan Isa kitab Taurat dan Injil, dan engkau menjadikannya dapat menyembuhkan orang buta, orang yang sakit lepra, dan ia dapat menghidupkan orang-orang mati atas izinmu. Dan engkau telah melindungi ibunya Maryam dari godaan setan yang terkutuk, maka tidak ada jalan bagi setan untuk mengganggunya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh aku telah menjadikanmu sebagai kekasih, dan aku telah mengutusmu kepada manusia seluruhnya sebagai penyampai kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan aku telah melapangkan dadamu, dan aku telah letakkan dosamu jauh darimu, dan aku telah mengangkatmu dengan menyebutmu, yakni tiada aku disebut kecuali engkau disebut besertaku. Aku telah menjadikan umatmu sebagai umat yang pertengahan, yakni sebaik-baik daripada umat. Dan aku telah menjadikan umatmu mereka sebagai orang-orang pertama, yakni dalam hal dibangkitkan dari kubur, hisab, berjalan di atas sirat, dan masuk surga. Sedangkan mereka adalah orang-orang terakhir, yakni dalam wujud atau keberadaan. Mereka tidak sah menikah hingga mereka bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah hambaku dan rasulku, dan aku telah menjadikan umatmu sebagai suatu kaum yang di hati mereka terdapat Al-Quran. Dan aku telah menjadikanmu Nabi pertama yang diciptakan dari cahaya, Nabi yang paling terakhir diutus. Dan aku menjadikanmu orang pertama yang menghukumi mengadili mereka pada hari kiamat. Dan aku telah memberikanmu surah Al-Fatihah yang tidak pernah aku berikan pada Nabi sebelummu. Dan aku telah memberikan akhir surah Al-Baqarah dari gudang simpanan di bawah Arasy yang tidak aku pernah berikan pada Nabi sebelummu. Dan aku telah memberikanmu Al-Kautsar, yaitu telaga di surga. Dan aku telah memberikanmu 8 bagian, yaitu Islam, hijrah, jihad, sedekah, sholat, puasa Ramadan, amar ma'ruf nahi munkar. Dan aku telah menjadikanmu sebagai pembuka, yakni bagi setiap kebaikan, dan sebagai penutup para nabi. Dan aku telah memberikanmu bendera atau pujian, maka Adam dan keturunannya berada di bawah benderamu. Dan sesungguhnya aku pada hari diciptakan langit dan bumi benar-benar telah kuwajibkan atasmu dan atas umatmu 50 waktu sholat setiap sehari semalam. Maka dirikanlah 50 sholat itu olehmu dan oleh umatmu.